Kalau kita cari yang kaya, so pasti bukan itu, so pasti bukan. Kalau kita cari yang ganteng, bersaing. Tapi dengar baik-baik, kalau Nona butuh bahagia, lihat baik-baik, ini dia cewek. Orang percaya diri sendiri. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Adam, kenapa kau makan ini buah? Dia bilang, itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang buat masalah. Ini kalimat yang sungguh berbeda ketika pertama kali Adam baru melihat Hawa. Waktu Adam baru melihat Hawa, dia bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari itu. Waktu belum jatuh dalam dosa, pakai kalimat yang lebih pendek, dia akan bilang begini, Hawa, engkau punya tulang, itu kita punya tulang. Engkau punya daging, kita punya daging. Kalau engkau sakit, kita ikut sakit. Kalau engkau susah, kita ikut susah. Engkau tulang dari tulangku, daging dari itu. Waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah, perempuan racun dunia. Bayangkan kalau racun dunia ada banyak begini, mau jadi apa ini dunia? Jemaat yang nona-nona, yang ibu-ibu, ibu-ibu kalau mau kalau disebut perempuan racun dunia. Sekarang kita mulai. Saya mau bilang pada saudara, dari penjelasan yang kita mau kasih kita, kalau ada laki-laki anggap remeh perempuan, tubuhnya terkontaminasi dengan dosa. Di sini ada laki-laki anggap remeh perempuan. Itu laki-laki ada di sini. Dia pakai baju warna putih. Dia ada di sini. Hanya satu kata, boleh ikut sama-sama, 1, 2, 3. Bertobat. Kalau tidak bertobat minimal berobat. Orang tua, kalau orang tua hanya kasih sekolah yang anak laki-laki, tidak kasih sekolah yang anak perempuan, tubuhmu terkontaminasi dengan jemaat. Karena dengan kalimat yang bilang begini, kamu perempuan sekolah tinggi-tinggi sama saja, bulan datang masuk. Karena dengan itu kalimat apa sendiri omong. Jangan bicara kesatuan, jangan bicara menyatukan. Kalau masih ada laki-laki merasa superior, lebih dari perempuan. Jemaat, kita melayani di Sabu, satu pulau kecil di bagian selatan Indonesia 5 tahun. Waktu itu kita belum menikah, waktu itu pendeta belum menikah. Kalau jemaat lewat, pendeta sementara cuci pakaian di sumur, orang bilang, pendeta, makanya pakai apa? Kawin sudah. Kita bilang, kamu punya otak ini tidak betul. Jangan kalau ke rumah pelayan di pastori, kalau pendeta sementara sapu-sapu, mereka bilang, makanya apa? Kawin sudah. Otak tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali bilang pendeta kawin, pendeta bilang otak tidak betul? Sekarang saya mau tanya, kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring yang pakaian kotor di sini, dia kawin di sana supaya pakaian di sini. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan? Sekali lagi, hanya orang gila yang rumah kotor di sini bilang, saya kawin, dia rumah bersih. Hijrah. Toh pada akhirnya,
Kalau yang perempuan, yang ibu-ibu harus cuci, harus masak, harus sapu, harus timba air. Dia melakukan itu bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Kita belajar menghargai perempuan, dong. Ayo, dong. Itu pertama. Tapi yang kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa mulai memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala baru. Contoh saya mau pakai begini. Dulu itu Adam dan Hawa, mereka dua hanya telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam dan telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Zaman sekarang ini pakaian mahal-mahal semua, tapi masalah macam banyak sekali. Betul? Masalah remaja atau orang tua? Sama. Dua-dua. Tidak ada soal pakaian. Contoh, teman, pernah nonton televisi? Pernah ada iklan di waktu nonton itu? Coba ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam macam gelisah, bagaimana itu? Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai oker juga nggak bisa. Saudara berani pakai pemutih, minta maaf di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi. Saudara kain gelisah. Bayangkan ada beberapa orang ketemu saya itu dan suka bilang begini, pendeta, kalau kita ini video macam hitam, dia langsung ini putih. Memangnya kalau putih itu masuk surga? Itu masuk neraka. Banyak di sini ada yang biasa beda-bedakan warna kulit, di sini ada. Lalu saudara mau bicara tentang menyatukan, kalau hanya beda-bedakan warna yang begitu, kita tidak pernah minta ini warna ini. Memang dia akan begitu, mau ganti. Coba ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan untuk kita mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu indah lah, mungkin karena lurus jadi licin, licin gitu. Sayang, tidak tenang, tidak dapat. Sayang, yang keriting itu dibelai menarik. Sayang, jangan gelisah hanya karena dia, makanya sabunnya biar bagi orang nggak tahu ini keriting saya begini. Saudara, Tuhan tidak pernah salah ciptakan kita, amin atau tidak? Kalau saudara belum bisa terima diri sendiri, bagaimana saudara bisa bicara tentang kebangkitan yang menyatukan kita? Saudara masih terpuruk hanya soal warna kulit, warna rambut. Jangan itu. Hari-hari ini berat badan saja jadi berhala baru, berat badan. Seolah-olah seorang perempuan cantik harus tinggi 170, berat badan 45 kg, jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu nggak makan malam, hanya terlalu malam. Terus asam lambung naik, terus dia bilang dalam nama Yesus tidak akan sembuh.
ada yang begitu? Siapa pun nama coba coba lihat ya, kalau ada ibu-ibu gemuk duduk 2 orang di sini, terus ada yang gemuk 1 lewat di situ. Coba dengar orang 2 punya percakapan. Yang gemuk 2 di sini, terus ada gemuk 1 lewat situ, dan dia baku korek begini. Kita dan dia sampai lebih kurus. Dengar itu bahasa. Di mana ada? Di sini ada. Tunjuk dia, tunjuk. Kita ini bela belajar tadi, bela baru. Jemaah. Terima kita berdiri itu apa adanya dulu. Terima begitu dulu baru kita bicara menyatukan. Kebangkitan Kristus itu membuat kita bisa tahu siapa kita ini. Amin. Jemaah. Kita pernah kasih nikah orang. Pendeta yang ini pernah kasih nikah 1 pasar nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Waktu khotbah kan pendeta tahu, jemaat yang tahu ini bicara tentang beda usia signifikan. Bedanya berapa tahun? 64 dan 20 berapa? Kamu masih sekolah? Masih sekolah? Oh, kita tidak 1000. Oke. Waktu kita khotbah, pendeta bilang begini, dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu nomor korek saudara itu. Bisa. Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan jemaat. Anak muda. Kata sepadan dalam Alkitab itu punya 3 pengertian. 1. Sepadan dalam Alkitab itu berarti dua-dua percaya Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Jangan yang perempuan rajin gereja, yang laki-laki itu pokno. Di sini ada begitu. Dia punya pokno. Dua percaya Tuhan itu sepadan. Kedua, sepadan dalam Alkitab itu berarti yang kuat menanggung yang lemah. Sama-sama 1, 2, 3. Yang ketiga, sepadan dalam Alkitab berarti 1 laki-laki, yang 1. Nah itu sepadan. Karena sekarang ini ada perempuan yang dia punya nyong, perempuan juga. Ada laki-laki yang dia punya oleh, laki-laki. Di sini ada. Ada di mana? Sedikit deh. Bisa. Tuhan secipta 1 laki-laki, 1. Bayangkan sekarang ya, kalau tubuh terkontaminasi dosa ini kita jadi gila betul ya, kita begini. Kalau kita mau bicara kesatuan bagaimana? Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Ini itu. Jemaat. Ada yang mau cari, ada laki-laki itu yang percaya dirinya ada hanya di bawah di pangkat botol itu, trapikus itu. Takut tampil di muka tapi kau semua sedikit berani. Di mana ada? Ada di sini. Dia panitia juga. Hancur. Ada 1-2 orang yang biasa minum trapikus datang tanya saya, pendeta, boleh minum trapikus dan tidak? Dia tahu. Pendeta apa kita tanya, bisa jawab belum dia tahu. Sudah belum begini. Ada legenda Yunani tentang Kongo. Legenda itu ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu, tidak apa-apa, tapi pesan-pesan moralnya kita mau pakai. Legenda itu dia begini. Pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa?
Waktu batra itu kandas di Ararat, air surut, lu turun, dia langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama, lu siram pakai darah domba. Pakai darah? Domba. Hari kedua, lu siram pakai darah singa. Darah apa? Singa. Hari ketiga, lu siram pakai darah monyet. Darah apa? Monyet. Hari keempat, lu siram pakai darah babi. Darah apa? Babi. Dan tanya itu maksud apa? Lu bilang begini. Kalau kau minum satu seloki. Jadi pakai darah? Pakai darah? Oh, engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan. Kalau berapa seloki? Kalau kau minum 2 seloki tadi pakai darah apa? Oh, engkau akan kuat seperti singa. Dan karena itu tempat minum di pinggir-pinggir kebun, pinggir-pinggir pohon. Orang tua dulu itu kalau mau masuk kerja di kebun 2 seloki, keluar 2 seloki, mau tidur 2 seloki, bangun tidur 2 seloki. Nanti sementara kalau ada yang mau 2 seloki kan mau ajak di situ. Baru kalau kau minum 3 seloki tadi pakai darah apa? Darah? Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dari tagoyang-tagoyang. Itu kalau minum miskin. So 3 seloki dia bilang ambil kahar. Di 3 seloki itu cerita tinggi, suaranya tinggi, isinya tinggi juga. Dan anak-anak tahu ada banyak istri kena pukul di 3 seloki. Di mana ada bapak-bapak biasa pukul istri. Bisa balik. Siapa pemama yang biasa kena pukul dari bapak, coba angkat tangan. Jangan angkat tangan. Dulu kena pukul dulu. Kalau engkau minum 4 seloki tadi pakai darah apa? Permisi minta maaf, lihat babi itu makan di mana, tidur di situ, minta di situ, buang air di situ. Belum bilang, dari kita berapa seloki? Kopi di sini. Jangan. Minum air susu itu baik atau tidak? Baik. Kalau 1 gelas. Coba minum air susu 1 ember. Bisa gila kan? Kalau susu yang bermanfaat saja melewati batas bisa masalah, apalagi kerusakan ini seberapa serius? Dengan tempat-tempat di mana pelajaran moral itu harus dibangun, justru di tempat itulah terjadi kerusakan kesatuan. Contoh, pemuda. Di sini ada pemuda. Sekolah minggu semua. Pemuda. Ternyata tidak di waktu sekolah dulu. Terus ini guru-guru bilang begini. Pas musim hujan, guru-guru suruh anak-anak kasih bersih itu lantai sekolah. Pernah? Lalu pas bersih-bersih mau masuk kelas, anak-anak buka sepatu, ibu guru pakai sepatu. Karena siapa ibu guru? Di tempat di mana orang belajar tentang kesatuan, banyak di situ yang jadi masalah. Harusnya kan di situ tidak boleh. Kok yang juga anak-anak kenapa dia buka sepatu? Ibu guru boleh pakai sepatu. Memangnya ibu guru jatuh turun dari langit? Gimana? Nah, itu tolong goyang sedikit. Goyang. Oke. Di rumah, di sini semua ada rumah. Oh, bagus. Di mana kemanusiaan mesti diangkat, justru di situ jadi masalah. Kalau kita tanya orang tua, Bapak, anak ada berapa? Anak ada 4 orang pendeta. Terus sudah kerja di mana? Puji Tuhan pendeta, anak ada 4.
yang 3 sudah jadi manusia. Ada 4 orang yang jadi manusia berapa? Lalu yang satu garam. Kalau dia jadi polisi, manusia kau bukan? Kalau jadi wali kota, jadi gubernur, jadi anggota dewan. Tapi kalau kamu tamat SMA, kamu nggak ada kerja, orang tua bilang kamu bukan manusia. Akhirnya banyak anak muda cari kemanusiaannya di pinggir jalan. Anak muda, kamu tahu motor? Kamu naik motor? Siapa pakai motor? Sendiri? Selunas? Anak muda, itu motor itu hasil dari pabrik. Orang yang kerja di pabrik itu pintar-pintar, pakai otak, pakai lagi komputer. Jadi dengan sistem komputer itu, orang tahu ban gimana, velg bagaimana, speedometer, gas rem itu. So, kalau memang itu orang kerja pakai otak. Ini kita ke anak-anak yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Orang juga reparasi motor. Akhirnya motor bunyi macam orang gila. Wah. Motor yang bunyi begitu, setiap kali masuk gang kita gas. Wah. Itu orang berdoa hanya satu. Dia bilang, mati bang. Di sini di mana ada yang begitu? Ada yang begitu? Jual dia jual. Atau pasti kalau ada lomba langsung mati dia pun. Karena apa? Mencari identitas. Aduh, saudara mau mengaku bagaimana kalau masih cari-cari itu lewat cara-cara begini. Jangan, ini anak muda-muda ini. Amin tak? Jemaah. Kadang-kadang kita ini makin seperti orang barat dan kita rasa kita ini manusia. Makin macam ke Korea pun kita kira manusia. Tidak pusing. Panjat lagi tetap timur. Ada yang Manado, ada yang Sangir, ada yang Talau, ada yang Jakarta, ada yang Medan. Kas tinggal. Memang kita tidak pernah minta. Akhirnya saya mau bilang dalam konteks ini. Hari ini kalau masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, minta maaf. Itu belum terkontaminasi dosa. Karena orang tidak pernah meminta jadi orang timur. Atau waktu Tuhan cipta saya, Tuhan pakai tanya, yang di kamu timur atau Eropa? Tuhan tanya. Tuhan tanya. Tapi yang begini, ada tahun 1996. Yang baju putih ini sudah yang lahir 1996. Tahun 96 saya mau pergi sekolah teologi di Kupang. Sampai di sana sebagai laki-laki normal, kita suka perempuan. Kita begini suka perempuan. Tapi nggak ada yang suka kita. Kita kan dulu pakai titip salam, kita bilang non, kalau salaman kita main di sebelahku, dia kasih tahu, mana ada salam dari yang itu. Dia pun pertanyaan Pak, yang itu orang apa? Dari mana? Dia kira kita orang gila. Kita kasih tahu, oh yang itu orang timur. Dari Soe itu 100 km dari Kupang. Dia bilang, tapi yang itu baik, dia calon pendeta. Dia bilang, perbaiki keturunan. Dia kira kita ini keturunan dengan gelupa. Jangan, saya simpan di hati. Saya sekolah baik-baik, kita sekolah baik-baik, jadi pendeta di mana-mana di seluruh kota, tulis bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi. Dia yang itu hari tolak itu. Kenapa kamu berteriak? Dia yang itu hari itu tolak, malam-malam messenger.
Orang ada pacar beda. Kamu jangan berpikir negatif, lagi ada ceritanya mau bikin kegiatan begini. Jadi saudara lihat, kalau kita anak muda, menikah dengan laki-laki mapan itu biasa. Tapi menikah dengan laki-laki biasa-biasa dan dua orang membangun kemapanan, itu yang luar biasa. Saya pacaran dengan ibu pendeta, kita pensiun, kita pacaran. Dengan ibu pendeta, kita pacaran 10 tahun. Bukankah pendeta bisa 10 tahun? Bisa, setia. Bukan juga. Kenapa bisa 10 tahun? Iya, kalau dia berhenti dengan kita, siapa lanjut lagi dengan kita. Tapi 10 tahun. Kita bilang ke ibu pendeta, kita bilang ke dia, non, kalau nak cari yang kaya, so pasti bukan kita, so pasti bukan kita. Kalau nak cari yang ganteng, bersaing. Tapi dengar baik-baik, kalau nona butuh bahagia, lihat baik-baik, ini dia cewek. Bukan percaya diri sendiri. Kalau kita nggak percaya diri, siapa percaya kita? Sendiri nggak bisa percaya diri. Kita kan, hidup mau begitu pun nggak apa-apa. Orang kaya kita, jadi, yo, kenapa muka hidup semua? Yang penting kita bernapas, hidup juga. Memang kalau dia hidup langsung dia punya napas lebih banyak dari kita. Tidak usah malu hati, tidak usah terima diri apa adanya, baru kita bicara bagaimana kita ada dalam kesatuan. Amin kan? Itu pertama. Kedua, jiwa. Kedua apa? Jiwa yang terkontaminasi dosa itu, perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Akal dan perasaan sudah jalan sendiri-sendiri. Puncak dari jiwa yang terkontaminasi adalah Kain tega sekali membunuh adiknya siapa? Karena jiwanya sudah tidak stabil. Orang yang jiwanya bermasalah kan susah membangun sebuah kesatuan kan? Orang yang jiwanya bermasalah itu sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit? Di sini ada yang biasa tersinggung. Ada di sini. Laki-laki atau perempuan? Perempuan tidak? Tidak salah. Jemaah. Orang yang jiwanya bermasalah tidak akan pernah selesai dengan dirinya, tidak akan. Kalau dia masih berpusat pada dirinya, dia susah menyatu dengan semua orang yang sama-sama Tuhan. Susah, semua berpusat pada diri. Jemaah, Tuhan mencipta kita supaya manusia disadar akan dirinya sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Saya tanya, kita pernah makan. Kita makan sebenarnya untuk siapa? Untuk diri atau untuk orang lain? Untuk diri dan orang lain. Bisa kita makan untuk orang lain? Iya. Istri itu kalau sakit terus dia ke suami bilang, "Mama, makan." Dia bilang, "Mama, makan." Dia bilang, "Mulut pagi." "Mama, makan." Kalau dia sudah nggak mau, suami akan bilang, "Mama, makan." Karena anak-anak masih kecil, langsung dia tambah 3 piring. Karena dia takut kalau itu anak-anak ada mama baru. Dan dia makan saja untuk orang lain. Kita semua ada nama? Ada. Kalau semua ada nama? Kalau nama sebenarnya untuk siapa?
Untuk diri atau untuk orang lain? Diri dan orang lain. Karena tidak ada orang yang manggil namanya sendiri. Siapa di antara kita yang pas dia mau makan dia bilang, Yandi, makan. Tidak. Kita kenapa ini supaya orang lain panggil kita, toh? Kita pakai pakaian enggak? Semua pakai pakaian? Kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa sebenarnya? Untuk siapa? Untuk diri dan orang lain. Untuk diri ini supaya jangan panas, jangan dingin gitu kan? Untuk orang lain itu karena memang kalau kita sendiri kan tidak pakai tidak apa-apa kok. Kita tidak pakai bisa dalam begini. Tapi karena ada orang lain itu cuma pakai pakaian supaya waktu orang lihat kita jangan. Dia tidak ada orang hidup untuk dirinya sendiri. Orang yang jiwanya bermasalah itu ego. Di mana itu ada? Dia ada di sini. Dia paham apa? Paham apa? Melogi. Sebenarnya melogi orang Manado. Jemaah. Orang yang jiwanya bermasalah, sebentar dia pulang dari sini, dia jalan kaki, ada motor dari belakang hampir tabrak dia sini sedikit, lewat 20 meter, yang mau motor jatuh, bilang apa? Mati. Mampu. Pas dia lihat begini, dia kenapa yang jatuh? Senang sekali dia orang susah, dan susah sekali dia orang di mana itu ada. Dia ada di sini. Boleh lihat dia. Kenapa lebih banyak lihat kita? Orang yang jiwanya bermasalah, orang lain yang beli motor dia nggak tidur di rumah. Dia bilang cek dulu, cek apa? Dia kredit pakai. Orang bilang rusak itu. Orang yang jiwanya bermasalah, orang lain yang beli kulkas dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia menggigil dia berkeluar, dia tidak hidup. Macam-macam. Orang yang jiwanya bermasalah, kagak baru pulang dari salon, kan nggak ada orang yang mau lihat dia berambut. Jadi dia sengaja bilang, kalau kita rambut macam terlalu pendek bagaimana ya? Makan puji. Di sini ada. Makan puji ada. Orang lain semua kotimu dia masih makan puji. Orang yang jiwanya bermasalah, gagal baru beli iPhone baru, nggak ada yang telepon sengaja ada, nggak ada yang telepon kita, sakit jiwa dia. Gimana tuh ada? Laki-laki atau perempuan? Dia ada duduk sekarang di sini, pakai baju warna, itu ada pakai yang merah-merah begini atau putih polos. Jiwa kalau terkontaminasi dosa itu kita jadi orang makan tidak macam bagaimana begitu? Susah sekali. Jemaah, ada satu kata dalam bahasa Indonesia. Itu kata hanya satu. Tapi itu kata kalau kita ucap dengan cara ucap beda, dia pasti bisa beda. Itu kata ialah kata cocok. Coba pendeta ucap dengan cara ucap beda, kamu coba anggap dia bermaksud. Kalau pendeta dia begini, cocok. Tahu artinya? Cocok. Tahu artinya? Apa artinya? Cocok. Itu gitu. Serasi. Mantap. Kalau kita bilang apa? Cocok. Tapi kalau kita bilang begini, cocok. Bisa tahu artinya? Bapak tukang tipu, mama tukang tipu, anak tukang tipu, tetangga-tetangga bilang apa? Bilang kamu hanya untuk omong orang lain, kenapa? Yang dengar bilang apa? Dia hari di rumah hanya baku pukul, bakal lain, baku terus yang dengar bilang apa?
Yang ketiga, cocok itu paling bagus diucapkan oleh orang yang titik. Orang yang titik kalau ngomong cocok, dia taruh kaki satu di muka, tidak bentuk sedikit begini, maka dikasih sini sedikit, dia bilang, cocok. Cocok. Begitu anak muda, kami yang tua-tua ini, kamu punya lagu lebih mantap ya kami. Dan kita tahu 47 sekarang lagu angkatan kami itu realistis. Gereja tua. Masihkah kau ingat? Nah itu waktu kita di desa ikut ibadah pemuda, ikut ibadah pemuda, bakuliah begini, baku suka jadi realistis. Bukan datang yang punya sekarang. Kamu berbohong. Lihat orang tipu percaya, itu jiwa lain. Kamu lukai. Iya, masa hati terus. Coba kau pikir. Apa? Memang tidak ada kamu sayang begitu. Dia berlanjutan lebih parah. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu gila. Orang dengan orang yang kamu setia baru bikin status kutunggu janda. Jiwa, sadar, satu dua tiga, lebih kuat. Kasih kawan di sebelah. Jiwa bermasalah ini ribut kita hidupnya, tidak tenang di rumah, jangan-jangan. Yang di sini ada yang umur antara 11 tahun sampai 20 tahun ada. Yang sudah suka bakalan dengan orang tua di rumah ada. Yang kalau kesal sedikit dia banting pintu rumah ada. Remaja, kamu yang banting-banting pintu rumah itu kalau ada masalah dengan orang tua, itu kamu banting pintu itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu berapa, pasti kamu tutup dengan hati-hati. Anak kecil anak, makanya orang tua banting pintu kalau nggak mau makan, kasih tinggal dia lapar. Ya sekali. Di mana musiknya ada? Yang ikut ibadah ada? Yang tahu manja sampai berkata orang tua ada? Coba tunjuk ke pendeta mulia dia yang lain. Satu kata sama-sama bertobat. Kalau tidak bertobat minimal kaya nanti. Tiga, orang nggak suram. Ada yang suruh mengantuk, mau pulang, dia tinggal pusing. Yang penting dia ngobrol. Benar. Roh yang terkontaminasi dosa, itu membuat terputus hubungan dengan Tuhan. Dengan tanya Adam, di sini Adam semua. Adam, kamu di mana? Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam ada di mana. Tuhan tahu ke tidak? Tuhan tahu ke tidak? Suka dalam tanya. Tuhan tahu ke tidak? Suka kenapa bertanya? Tuhan kan butuh pertanggungjawaban kan? Adam, kamu di mana? Itu Adam tidak bilang kamu nanya. Itu Adam mau mati dari mana itu? Adam jadi masalah itu Adam itu. Di sini ada berapa Adam? Ada berapa Adam? Matius, Lukas, ada. Fernando.
Dia sudah lain. Oke. Adam, kamu di mana? Kamu di sini pun. Kenapa? Kamu sendiri pun. Kenapa kamu sendiri? Kami telanjang pun. Kamu telanjang. Kami makan ini pun. Aku sendiri pun. Orang dua apa itu Rasul. Tuhan kasih pakaian, Tuhan kasih makanan, tapi kemudian dia bilang, keluarlah dari kamar surga. Di luar Firdaus ada makanan, di luar Firdaus tetap ada pakaian. Tinggal di luar Firdaus, kita tinggal di luar dari inti kehidupan. Hidup itu bukan makanan, hidup itu bukan pakaian. Untuk apa badan bagus-bagus pakai cetak-cetak ibu kaya-raya, mati masa neraka. Kurus-kurus susah-susah, mati masa surga, mana yang lain? Badan bagus-bagus pakai cetak-cetak ibu kaya-raya, mati masa neraka. Kurus-kurus susah-susah, mati masa surga, mana yang lain? Mana yang lain? Mana yang lain? Dua-dua tidak baik. Yang paling bagus itu badan bagus-bagus, yang cetak-cetak hidup kaya raya, mati masuk. Kita saja yang Tuhan baru izinkan ada sedikit langsung lupa Tuhan. Ini ada orang tangan baru kasih DP kulit lebih putih sedikit dari orang lain, DP sombong. Di sini ada begitu. Dia tanya sama susah sekali. Tuhan baru kasih dia bisa sedikit. Sudah jemaah. Mati itu berarti terputus hubungan dengan Tuhan. Apa? Mati dalam apa? Ada sekolah minggu tanya kita begini, pendeta. Apa? Kita tanya pendeta. Harus seminggu. Harus 2 minggu. Apa beda orang hidup dalam orang mati? Dalam pendeta, orang hidup itu bisa pergi gereja, orang mati nggak bisa pergi gereja, betul? Lalu betul nggak ada orang mati yang pas hari minggu kita belum kumpul dia bilang, tolong bawa saya di gereja. Terus saya ngajak kamu, anak, yuk, kamu bicara yang benar. Kenapa? Dari kamu mau bilang kamu kayak papa mama yang pemalas gereja itu langsung mati. Karena yang bisa pergi gereja itu ya pendeta ini mau kubur orang mati bilang begini, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun sudah mati. Tapi siapa di luar Tuhan, dia tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia yang di Manado yang ini hidup semua jadi gereja. Ini laki-laki rajin-rajin laki gereja. Di gereja ada laki-laki yang baru pacaran suka jemput DP nona bawa ke gereja, sunika dia tidak pergi. Terus dia tanya, laki-laki, kenapa kasih tinggal ibu pergi sendiri di gereja? Dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah kita dengan istri, orang dua telah menjadi satu. Jadi kalau istri sepi sama dengan kita. Memangnya kalau istri suruh makan sama dengan suami suruh makan? Jangan. Saya biasa bilang begini, itu biasa bilang begini. Masuk surga itu macam tidur di WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Maksudnya dia akan bisa diri toh? Atau sampai di antara kita yang kita tanya, ketua panitia, yuk, mau ke WC? Yuk, boleh titip? Masing-masing kita sendiri. Ibu-ibu bersama, ibu-ibu. Ini ibu-ibu orang ini hari Minggu gaya-gaya pergi gereja jalan sendiri.
Sampai salah pendeta tanya, ibu, mana suami? Terus dia tahu sendiri pendeta. Setelah suami begini, kenapa mau kawin dengan dia? Saya yang hidup dengan orang begini. Anak muda, nona muda, di sini tidak ada nona muda. Umma semua, nona muda. Menikahlah dengan laki-laki yang rajin pergi gereja. Dia akan membahagiakan engkau. Ajak dia itu ibadah pemuda. Bilang, no, ibadah. Dia namanya ibadah. Dia namanya ibadah. Kalau dia tidak mau kasih tahu dia, ada kue. Di sini ada ibadah pemuda dan makan kue itu tidak terakhir. Ada. Waktu ibadah sedikit, waktu kue banyak. Mana-mana. Jangan percaya laki-laki rambut yang pakai les satu di sini begini. Jangan terlalu percaya. Besok-besok bukan les satu sebegini, semua rambut dah ada lagi. Dia yang menikah dengan takut Tuhan, dia ajak ke gereja, bagus kok. Kedua, dalam yang begini, pendeta, orang hidup itu bisa makan, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Memang betul. Dan orang mati yang sudah mati 3 hari kita belum kubur itu sudah orang timur itu harus ada. Tapi saudara tahu, banyak orang Kristen, dia bapak mama masih hidup, tidak pernah perhatikan kirim beras, kirim gula, tidak pernah. Orang tua mati kok dia mau kami besar. Di mana bagian begitu? Itu bagi utang lagi. Bekas makan siapa? Paling banyak pendeta yang makan. Susah. Perhatikan orang tua sedikit. Ini hidup tidak pernah perhatikan orang tua. Orang tua mau sakit sedikit dia langsung tiba-tiba sampai sertifikat. Aku sertifikat begini dulu hidup lagi. Susah betul dengan anak-anak itu. Ketiga, dia bilang begini, harus selalu pendeta. Orang hidup itu bisa beromong, bisa baca lidah, bisa bicara, tapi orang mati tidak bisa beromong. Betul? Betul. Tidak ada orang mati bisa beromong. Kalau orang mati bisa beromong, pasti yang mati kita mau buka depan kakian, pasti buka-buka pas sampai sini. Tapi kalau nggak bisa beromong, tapi pendeta di banyak tempat di Indonesia, banyak jemaat yang pendeta. Tadi malam ini ada datang. Ada datang tadi malam. Kita tanya, siapa rumah? Kita rumah. Orang tinggal di mana? Waktu itu tinggal di sini. Saya kan orang semua. Yang betul orang mati bisa ngomong ke kita. Bisa ke tidak? Bisa ke tidak? Nah yang tadi malam datang itu siapa rumah? Itu siapa rumah? Kalau kita tanya, Omar tahu dia apa? Omar tahu kasih tahu hasil judi. Omar tukang mau judi begini, percaya itu Omar. Jemaat, sekarang lihat, tubuh, jiwa, roh sudah kena dosa toh? Siapa yang mau tebus kita? 3 bagian tubuh, jiwa, roh yang sudah terkontaminasi dosa tidak bisa ditebus dengan ayam. Karena ayam berapa kehidupan tadi? Manusia berapa kehidupan? Bagaimana sekarang barang yang 1 kehidupan menebus yang 3 kehidupan? Tidak ada manusia yang begitu. Maka Allah berkenan turun di dalam Yesus. Di sini tidak ada suara. Sini ninja semua. Allah berkenan turun di dalam Yesus Kristus.
punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Berdosa atau tidak? Ada dalam Yesus. Karena dia tidak berdosa, maka kejahatan dosa kita ditimpakan kepada kita bebas. Kita bebas. Kalau begitu ya, Tuhan datang ke dunia bukan bikin orang sakit jadi sembuh, walaupun bisa dia buat, tapi itu bukan tujuan utamanya. Ingat, ada banyak orang yang ketemu Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum capitus minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit dia minum ulang, tidak terasa sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini kena minum pulang pilih. Jangan cari Tuhan hanya untuk kaya. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin dari kaya, walaupun bisa dia buat. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita, toh? Itu koruptor, itu kaya-kaya semua. Dia ke rumah 2, 3, 4, 5, sampai tidak suka tinggal di rumah, dia tinggal di penjara sana. Tapi dia kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit uang habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Mobil ini baju putih pakai tanya di itu mas bisa bayar 6 kali. Kalau begitu cari Tuhan untuk apa? Tuhan datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Makanya Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu, baru yang lain di kekayaan kehormatan di umur panjang di jabatan di istri di itu nanti jika susah lama citra Allah kembali pada kita. Sekarang kita bicara ini orang berdosa, ini orang berdosa, ini orang berdosa, ini berdosa, ini berdosa, pendeta berdosa. Kita diselamatkan dari nyangka kita ini semua orang semua ini adalah orang berdosa yang Tuhan tebus. Kita mau berkatakan apa? Mau meninggikan diri di mana? Kita hanya bisa berkumpul dan mengucap syukur. Jelas? Kesatuan itu bukan seragam. Kesatuan bukan seragam. Satu baju putih, semua baju putih. Satu belando, semua belando. Kesatuan itu pengelolaan perbedaan. Sama-sama 1, 2, 3. Kesatuan itu pengelolaan. Saya korban di mana-mana saya bilang begini. Mengelola persekutuan itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Tahu. Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari ubi, pisang, gula, santan. Sejadi dia bernama kolak. Terjadi kolak. Kita ambil pisang makan. Masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah persekutuan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan satu dengan lain. Bisa kumpul di satu tempat, nama panci ke piring ke apa? Atau di antara di mana sini siapa yang mau makan kolak dia makan ubi di sana, pindah makan pisang, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir dia datang dulu di atas kompor di sini. Jangan kelola persekutuan macam minum kopi. Tahu kopi? Jangan minum kopi. Kopi terdiri dari kopi, gula, sejadi dia bernama kopi. Lalu yang 2 nama di mana? Kopi itu terlalu egois. Tolong semua nama mesti dia. Tolong semua nama. Terlalu bikin diri inti. Terlalu bikin. Jemaat, tahu tembok? Pernah lihat tembok? Yang mana? Oh itu nama tembok. Kira ruko. Tembok terdiri dari apa? Dari apa? Semen apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Kalau dia sudah begitu ada dapat dia pasir,
Nggak boleh pasif. Kita sepakat lalu kasih telur pasif, bisa. Dalam sebuah kesatuan, Anda mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti Anda tidak penting. Dalam sebuah persekutuan, Anda mungkin kelihatan karena badan besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting. Kita semua penting toh. Kadang-kadang kita dirasa kita punya pekerjaan lebih penting. Ada pendeta satu, di sini ada pendeta. Mana? Ini pendeta. Kalau pendeta mau pergi pelayanan atau perjamuan, dia bawa motor. Tiba-tiba motor baru pizza. Apa itu? Oh, aduh Tuhan, ini bagaimana ini? Oh, ada orang tambal ban di situ. Oh, puji Tuhan, amin, haleluya. Ya ada, kalau tambal pendeta ke ban dulu ya. 2 menit dia bilang, cepat sedikit. 2 menit, cepat sedikit. Cepat sedikit. Ini anak dia cepat-cepat kerja. Dia bayar, pendeta bayar, jalan 10 meter, mereka lagi tuh bang. Pendeta marah. Kamu kerja bagaimana? Orang yang tunggu kita di sana. Kita bekerjaan sama yang ada bekerjaan. Ini ada bilang begini, pendeta. Pendeta kecil, pendeta pekerjaan saja yang penting. Jangan kami ini nggak penting. Karena kami pun tidak penting punya banyak pesawat di situ. Karena itu duduk diam di situ biar kita kerja baik-baik dulu. Semua penting. Amin atau tidak? Saudara lihat ya, untuk acara malam ini. Kan yang ada pendeta yang di foto. Kalau pendeta ada datang pasang ini, pendeta yang dia pasang ini meledak. Semua meledak. Tapi yang pasang ini dia foto ada. Dia tidak penting. Jangan sampai ada foto di sini. Ini ini. Kita semua ini penting. Amin kok? Penting. Atau sampai pejabat penting, kurang penting. Coba kita foto. Semua penting. Amin kok? Kesatuan. Nah, bagaimana kesatuan itu bisa terjadi? Kesatuan itu bisa terjadi kalau kita semua tahu kita semua ini di hadapan Tuhan sama Tuhan sudah menebus kita. Akhirnya kita mau melangkahkan diri apa? Kita hanya orang-orang berdosa semua yang Tuhan selamatkan. Baru kita bisa ada dalam kesatuan. Ini kita bersih. Dalam gereja itu kalau makin banyak orang, ada teori yang begini. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami bapak-bapak, kami laki-laki, suami-suami kalau duduk sama-sama, ada perempuan cantik satu masuk, serempak kami punya kepala kan begini. Tapi kalau istri duduk di sebelahnya, begitu ada masalah, perempuan cantik itu masuk, kami punya kepala tetap saja begini. Hanya mata yang indah. Laki-laki ya perempuan, tapi perempuan ya perempuan. Ibu-ibu nona-nona bisa sama-sama. Ada laki-laki ganteng satu masuk, ibu-ibu biasa-biasa. Anak-anak biasa-biasa. Tidak istri, orang yang reaktif bilang saja. Jangan coba-coba yang masuk itu perempuan. Tas agak besar, sepatu agak tinggi, rok agak pendek. Itu lihat ibu-ibu ke siku dan bibi. Untuk kasih orang bisa maju pakai siku begini. Pasti sekali dia pakai bibi dia begini. Gimana aja? Itu ibu ada di sini. Jangan sama korek-korek begini. Ada bibi. Yang mana dia tuh dia yang begini. Kadang-kadang 3, 1, 2. Di sini ada. Jadi bukan begitu mau bicara kesatuan. Jemaah. Ini bagus. Yang bikin acara ini nama apa?
Ano ba pertanyaan ko kasi? Upaya kita tuh tahu 10, 20, 30, 50 juta. Kalau kita banyak, kita ini berbeda semua toh. Orang tua dulu bilang begini, kalau satu orang bermimpi, itu hanya mimpi. Tapi kalau orang semua bermimpi bersama, itu kenyataan. Jangan hanya satu orang ketua saja yang bermimpi, mau jadi semua mimpi sama. Untuk apa orang tidur satu tempat tidur tapi dengan mimpi-mimpi yang beda, dan orang tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Saya macam itu kan, bikin status. Kenapa tidur satu tempat tidur tapi dengan mimpi-mimpi yang jadi kita tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang karena itu kita tidur dong. Jadi maksudnya bangun visi bersama toh. Semua orang ini penting. Saya punya cerita sampai persekutuan itu begini. Ada satu acara besar saya khotbah. Mendahului saya khotbah dan ibu satu kasih kesaksian. Dia pakai kesaksian begini, dia bilang begini. Satu saat itu malaikat bawa dia ke surga. Waktu itu antara dia tidur atau tidak tidur, malaikat bawa dia ke surga. Itu surga itu ternyata bagus sekali. Saya pikir tidak tidur, kita itu bawa pada tidur. Itu dia bagus. Terus jalan-jalan sampai di pojok satu ruangan dia coba lihat begini. Ternyata di dalam itu ruangan itu mulut semua ada mulut banyak. Dia bilang gitu mereka, kenapa di dalam itu ruangan itu mulut semua? Mereka jawab, itu mulutnya pendeta. Kenapa pendeta mulut? Pendeta khotbah bagus, mulut masuk surga, kaki tangan semua di neraka. Waktu dengar itu kita sampai hati betul. Pas khotbah kita bilang, ibu, kita buat klarifikasi yang tadi. Kita tanya ya, ibu tahu pisau? Tahu. Coba ambil pisau, ibu coba iris ibu ke jari. Pas darah keluar terus ibu bilang, rasa. Bisa? Kita kasih tahu, tubuh ini banyak anggota tapi satu. Mata karena dia mata tidak lebih penting dari tadinya. Kaki tidak lebih penting dari tahu. Siapa yang malam-malam perut sakit mau ke WC terus sakit juga di perut. Nah, perut itu sendiri. Kita sendiri. Kita kasih tahu, karena kita satu tubuh dalam kesatuan. Kalau jari terluka, tangan terluka, mata menangis. Kalau mata menangis, tangan meraplah. Yang penting mengerti, itu yang dia bilang. Mengerti dong? Ada sekolah yang tadi jawab begitu? Merah, ada. Aman. Kamu nanti tidak aman di dunia bahasa Indonesia. Tidak ada bahasa Indonesia merah. Tapi hampir itu tidak kamu ngomong apa. Yang penting kamu mengerti. Begitu. Bukan kesatuan, bukan keseragaman, bukan keterikatan, pengelolaan perbedaan. Ini satu polis enggak. Apalagi kalau bos mata. Tapi kalau kita kelola yang baik-baik, maka tidak ada risa makan. Begitu itu yang nama kesatuan. Jadi tiap orang yang tubuh jiwa rohnya sudah ditebus, pertama dia kembali menjadi ciptaan Allah. Tapi yang kedua dia pun menyadari bahwa orang semua adalah orang berdosa. Untung baik Tuhan mendapat dan menerima. Amin. Dan tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita semua tunduk. Permisi silakan. Kita angkat hari kita bagi Tuhan. Mau berdoa.
Kita baru saja dengan firman, tubuh, jiwa, roh, kemuliaan Allah Tuhan berikan begitu. Tapi oleh karena dosa kita telah kehilangan kemuliaan. Mestinya kita binasa, tapi Tuhan menebusnya. Ambil waktu sedikit, bicara dengan Tuhan. Jujur, ingat manusia kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Nikmati 1-2 menit dengan Tuhan malam hari ini ya, biar kita dipulihkan. Ada yang tak mampu terima diri, ada yang tak mampu terima orang tuanya, ada yang mungkin punya pengalaman buruk di masa lalu dan mau tutup-tutupi dalam dosa. Ada yang sudah terlibat dalam banyak hal yang membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Bicara itu juga di hadapan Tuhan malam hari ini ya. Nikmati saja 1 menit dengan Tuhan. Jangan lewatkan perjumpaan ini. Dan kita hidup Tuhan pulih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Baik, yang menilai hidupku, tak ada bersembunyi bagimu. Sekali lagi, dari situ bagi kita katakan, lihat hati kamu, sesuatu bagimu. Amin. Yang rindu Tuhan damai Tuhan pulihkan. Amin. Nyatakan isi hatimu dengan Tuhan. Dari hatimu sendiri, dari mulutmu katakan, yang tak terhari di hidup. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku yang sungguh-sungguh berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami.
Tuhan pulihkan mereka, supaya yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu Tuhan berikan iman, yang sudah putus asa Tuhan berikan harapan di dalam nama Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atasmu malam hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan engkau di dalam nama ini, yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan yang sejahtera, yang punya pergumulan khusus apapun Tuhan dengarlah mereka, jamah mereka, jawablah seturut kehendak dan rencana, dan kamu percaya Tuhan luar biasa atas kamu. Kami akan pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami sendiri. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik bagi kami. Terpuji namamu, terpuji namamu. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.